Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Cat and Bram The Series. Kita kembali di edisi horor ya. Dan cerita horor kita kali ini adalah lanjutan dari cerita horor sebelumnya yang berjudul Teluh. Di mana pada bagian sebelumnya menceritakan tentang Nur yang diserang habis-habisan oleh para jin perewangan, membuat Nur harus kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai. Maka pada bagian ini kita akan menyajikan tentang luapan balas dendam. Seperti apa keganasan dari amarahnya Nur? Yuk kita simak sama-sama. Cerita kita kali ini akan berpusat pada kehidupan Kodrat dan keluarganya, di mana selama ini ternyata keluarga Kodrat pindah ke kota tempat tinggal adik iparnya yang bernama Salman. Si Salman yang sudah memiliki posisi yang cukup tinggi di perusahaan itu membuatnya mudah untuk memasukkan Kodrat ikut bekerja di perusahaan tersebut. Kodrat dan Nisa benar-benar memiliki kehidupan baru di kota tersebut. Sekarang mereka juga sudah punya rumah sendiri. Anak perempuan mereka saat ini bertumbuh menjadi gadis remaja dan sudah bisa melihat dengan normal setelah mendapatkan donor mata. Kebahagiaan keluarga kecil Kodrat semakin lengkap dengan kehadiran adik lelaki Jeda yang diberi nama Onat. Saat ini usianya menginjak 6 tahun. Dengan pekerjaan yang mapan, memiliki rumah impian, serta anggota keluarga yang lengkap, membuat Kodrat dan keluarganya benar-benar sedang berada dalam puncak kebahagiaannya. Suatu hari, entah dapat info dari mana, tiba-tiba Nur mendatangi Kodrat di tempat kerjanya. Dengan menggebu-gebu, dia menumpahkan semua amarahnya. Sementara Kodrat hanya diam membisu, tak mengerti dengan situasi yang terjadi. Sedangkan Nur pada puncak amarahnya, dia menumpahkan semua sumpah serapah serta bersumpah akan menghabisi Kodrat serta siapa saja yang terlibat dalam pembantaian keluarganya. Selepas kejadian tersebut, Kodrat mencoba merenungi apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia tidak menemukan jawaban apa-apa. Sampai saat itu, Kodrat benar-benar tidak tahu tentang apa yang menimpa Nur dan keluarganya. Karena tidak ingin memperkeruh suasana, Kodrat memutuskan untuk mendiamkan saja, tidak memberitahu Nisa maupun anak-anaknya. Hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Aktivitas Kodrat berjalan normal-normal saja. Nur juga tidak pernah nampak lagi batang hidungnya. Sampai 40 hari sejak kejadian tersebut, tiba-tiba Nisa mengalami demam tinggi. Belum sempat dibawa ke RS, Nisa keburu meninggal. Tak ada satupun orang yang curiga terhadap kematian Nisa. Semua orang menganggap itu adalah proses alam, kecuali mertua Salman. Dia merasa janggal dengan kematian Nisa, namun dia juga tidak memberitahu siapapun. Tapi diam-diam dia mulai memagari diri dan rumahnya. Tak terasa 2 bulan berlalu, tak ada lagi kejadian yang aneh. Hal ini membuat Kodrat teryakinkan dengan sendirinya jika kematian Nisa memang hal yang alamiah. Suatu malam, mertua Salman yang perempuan secara tak sengaja menemukan jimat di belakang kaca. Merasa itu benda tak berguna, dia lalu menggunting benda tersebut dan membuangnya ke toilet. Keesokan malamnya, dengan pandangan hampa dia keluar rumah lalu mengambil sebungkah kasur. Masih dengan sempoyongan seperti zombie, dia kembali ke dalam kamar lalu menghantam kepala suaminya berkali-kali sampai meninggal. Setelah itu dia menghubungi Salman dan berkata, "Mereka sudah datang dan akan menghabisi kita semua satu persatu."
Tak lama kemudian dia menggorok lehernya sendiri. Merasa ada yang janggal, Salman bergegas mendatangi rumah mertuanya. Di sana dia mendapati keduanya sudah meninggal dengan bersimbah darah. Merasa yakin kalau kejadian itu berkaitan erat dengan dunia supranatural, Salman mencoba mencari bantuan kepada seorang ustadz. Setelah melakukan beberapa ritual, si ustadz menjelaskan kalau seseorang telah menggadaikan nyawanya sendiri demi menghabisi keluarga Salman. Merasa tak memahami situasi, Salman mencoba meminta keterangan yang lebih jelas. Ustadz kembali menjelaskan kalau dulu mertua Salman atas permintaan dari Nisa telah melakukan persekutuan untuk melakukan serangkaian penyantetan. Dan sekarang seseorang yang selamat dari target penyantetan sedang menuntut balas. Sepulang dari tempat Ustadz, Salman langsung menemui Kodrat dan menjelaskan situasi yang sedang mendera keluarga besar mereka. Tapi Kodrat dengan tegas menolak semua penjelasan dari Salman. Sebenarnya dalam hati, Kodrat juga merasa ada yang janggal. Tangannya melayang jauh ke masa lalunya yang buruk dengan Nur. Tapi lamunan itu segera dia tepis sendiri. Dia buang jauh. Dianggapnya keburukan di masa lalu itu sudah selesai dan ingin fokus ke masa depan. Beberapa hari kemudian, Kodrat mengajak kedua anaknya pergi liburan guna menyegarkan pikiran. Di tengah jalan, saat Kodrat hendak berbelok, sebuah truk menabrak mobil yang dikendarai Kodrat dari belakang. Akibat dari kecelakaan itu, Onat menjadi lumpuh, sedangkan Jaida langsung tewas seketika. Kodrat merasakan kesedihan yang mendalam dari peristiwa itu. Baru beberapa bulan ditinggal istri tercinta, sekarang giliran anak tersayang yang pergi untuk selamanya. Setiap malam dia mendatangi pusara anak dan istrinya. Di sana dia meratapi kemalangan hidupnya. Sampai pada suatu malam, saat Kodrat sedang menangis terseduh-seduh, tiba-tiba muncul dua sosok berjubah hitam. Kodrat tidak tahu apakah sosok itu jin atau manusia. Dia hanya tertegun memandanginya. Tanpa basa-basi, salah satu dari kedua sosok itu berkata, "Kalau kau mau, anakmu bisa dihidupkan kembali." Dengan mata berbinar-binar, Kodrat bilang, "Bagaimana dengan istriku? Apakah dia juga bisa dihidupkan kembali?" Dengan tegas, sosok itu menjawab, "Tidak, karena istrimu sudah dikubur lebih dari 40 hari. Cuma anakmu yang masih bisa dihidupkan." "Bagaimana caranya?" jawab Kodrat. "Ambil jasadnya dan bawa pulang. Besok malam kami akan mendatangi rumahmu," jawab sosok tersebut. Seperti orang yang kehilangan akal sehat, tanpa pikir panjang, Kodrat langsung menggali makam anaknya. Dia lalu membawa pulang jasadnya dan menyimpannya di kamar. Keesokan malamnya, dua sosok itu benar-benar mendatangi rumah Kodrat dan mengajarinya apa saja yang harus dilakukan untuk menghidupkan Jaida. Setelah melakukan semua yang diperintahkan, Kodrat merasa kelelahan dan langsung tertidur di samping jasad putrinya. Saat sedang terlelap, sayup-sayup, Kodrat mendengar suara dengan lirih. Dia pun terbangun. Betapa sumringahnya Kodrat mendapati putrinya sudah hidup kembali. Tapi saat itu Jaida merasa silau dengan cahaya lampu yang terang. Kodrat pun bergegas menggantinya dengan lampu yang temaram. Karena Jaida sudah hidup, kedua sosok berjubah hitam segera bergegas pergi. Tapi sebelum pergi, sosok itu berpesan pada Kodrat jika Jaida tidak bisa hidup di luar rumah. Dia hanya bisa berada di dalam rumah saja, serta Jaida tidak bisa menemui siapapun kecuali hanya orang yang sudah berada di dalam rumahnya. Jika itu dilanggar, maka Jaida akan menghilang untuk selamanya.
Besoknya, Kodrat menjalani rutinitas harian seperti biasanya. Cuma satu hal yang membedakan, yakni Kodrat mulai membatasi kehidupan sosialnya. Dia kerja ya kerja saja, setelah selesai langsung pulang dan tak pernah lagi bergaul dengan siapapun. Bahkan kerabat yang ingin berkunjung ke rumah pun ditolak dengan berbagai macam alasan. Pernah suatu hari, Salman hendak menjenguk Onat keponakannya, tapi baru sampai pagar halaman, Kodrat sudah menghentikan langkah kakinya dan tak mengizinkan masuk dengan 1001 alasan. Kodrat juga menegaskan kalau kondisi Onat baik-baik saja dan dia berjanji kalau besok akan mengajak Onat berkunjung ke rumah Salman. Akhirnya Salman kembali dengan perasaan kecewa. Sikap Kodrat yang berubah 180 derajat membuat Salman semakin penasaran. Suatu hari, Salman kembali mendatangi rumah Kodrat, tapi dia hanya mengamati dari jauh. Sekilas dia melihat ada sosok wanita di dalam rumah Kodrat. Tentu saja Salman terkejut. Saat itu dia menganggap kalau wanita itu adalah simpanan Kodrat. Karenanya Kodrat melarang kerabatnya berkunjung, takut perselingkuhannya ketahuan. Begitu yang ada di pikiran Salman. Setelah tahu kalau di rumah Kodrat ada seorang wanita, rasa penasaran Salman justru semakin memuncak. Mulailah dia mencari-cari kesempatan agar bisa masuk ke rumah Kodrat. Suatu hari saat Kodrat sedang sibuk kerja, Salman minta izin pada atasan untuk pulang lebih awal. Setelah mendapat izin, Salman langsung bergegas ke rumah Kodrat. Di sana dia memanggil-manggil nama keponakannya, Onat. Betapa terkejutnya Salman ketika yang keluar menyambutnya justru keponakannya yang lain, Jeda. Ya, Jaidalah yang keluar dari rumah itu. Tapi Jeda saat itu terlihat seperti orang linglung, tak mengenali pamannya sendiri. Sedangkan Salman hanya berdiri mematung. Lidahnya keluh, tak mampu berkata-kata. Dia syok berat. Bagaimana tidak syok? Sedangkan dulu dia sendiri yang memasukkan jasad Jeda ke dalam liang lahat. Tapi sekarang keponakannya itu sedang berdiri di hadapannya. Salman mencoba menghimpun kembali kesadarannya. Belum sempat dia berkata, tiba-tiba Kodrat datang dan langsung membawa Jeda ke dalam rumah. Setelah itu Kodrat memarahi Salman dan mengusirnya. Masih dalam suasana antara percaya tak percaya, Salman kembali mendatangi kediaman Ustadz dan menceritakan semua peristiwa yang dia alami. Lewat media perantara, si Ustadz melakukan penerawangan. Setelah selesai, Ustadz menjelaskan pada Salman jika sosok Jeda yang Salman lihat sebenarnya hanya ilusi. Sosok itu bisa hadir di dunia ini karena Kodrat telah melakukan persekutuan. Si Ustadz juga menyuruh Salman untuk kembali ke rumah Kodrat dan menyelamatkan Onat. Karena saat ini para jin yang menjadi sekutu Kodrat masih berupaya menguasai jiwa Onat. Bagaimana dengan Kodrat? Tanya Salman. Tidak ada yang bisa dilakukan, karena Kodrat sendiri sudah menyerahkan jiwanya untuk bersekutu dengan jin, jawab Ustadz. Hanya Onat yang masih mungkin diselamatkan masa depannya. Ustadz juga berpesan agar Salman tidak takut jika nanti menemukan hal-hal yang mengerikan di dalam rumah Kodrat. Salman juga diharuskan membakar semua benda-benda mistis yang ada di sana, agar jin-jin yang mencoba merasuki Onat kembali ke alamnya. Demi untuk menyelamatkan keponakannya, Salman membulatkan tekad. Pada malam hari, secara diam-diam, dia menerobos rumah Kodrat. Di ruang keluarga,
Salman melihat sosok Jeda, tapi Salman mengacuhkannya. Dia mencari-cari ke sana kemari dan mendapati ada jimat yang menggantung di gagang pintu. Salman langsung mengambil jimat tersebut dan membuka pintunya. Di dalam, Salman mencium bau busuk. Juga terdapat banyak benda mistis bertebaran di mana-mana. Salman langsung mengumpulkan jimat-jimat tersebut. Aksinya terhenti saat dia melihat ada benda besar di atas ranjang dengan ditutupi kain. Sekilas benda tersebut terlihat seperti jenazah. Secara perlahan, Salman memberanikan diri menyingkap kain tersebut. Salman berteriak histeris melihat jenazah Jeda yang ada di balik kain tersebut. Tak butuh waktu lama, Salman langsung membakar semua jimat yang dia temukan beserta jenazah keponakannya. Kodrat yang datang sedikit terlambat berusaha memadamkan api itu. Spontan Salman mencoba menghalangi. Sempat terjadi sedikit pergumulan di antara keduanya. Tapi tiba-tiba Kodrat menjadi lemas lunglai. Dengan terseduh-seduh, Kodrat menangis melihat sosok Jeda lenyap secara perlahan. Sedangkan Salman segera meninggalkan Kodrat dan melanjutkan pencarian. Ketika dia membuka salah satu pintu kamar, Salman mendapati keponakannya sedang berdiri di atas ranjang sambil menggambar sosok tinggi menyeramkan. Tanpa berkata apa-apa, Salman langsung menggendong anak dan membawanya keluar dari rumah itu. Di tempat lain, Kodrat masih terlihat seperti orang yang hilang harapan. Entah karena kesurupan setan atau memang terbawa suasana keputusasaan, Kodrat memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung di pohon belakang rumahnya. Seiring dengan kematian Kodrat, jin-jin yang sedang menjalankan peluk tunggal nyawa langsung mengambil Nur lalu membawa ke alam mereka. Dan dengan tewasnya Kodrat dan Nur, cerita pun tamat. Begitulah cerita horor kita kali ini. Berawal dari perasaan cinta yang tidak pada tempatnya, membuat sebuah keluarga besar jadi hancur berantakan. Dalam kehidupan nyata, mungkin tidak sampai sedramatis itu dengan melibatkan santet ini dan itu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman semua ingat, ketika kita sedang menyaksikan seseorang yang melestarikan sebuah hubungan terlarang, tunggu saja. Jika kita diberi umur panjang, kelak kita akan menyaksikan perjalanan hidup seseorang yang kurang sedap dipandang. Sekian dulu ceritanya, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa disubrek ya.